Ya, kalau memang ada kelalaian dari driver, saya minta kepada pihak aparat agar hukum ditegakkan. Mengingat resiko yang ditimbulkan, saya jadi kehilangan 2 orang anak saya. Ya, 1 anak, 1 menantu. Jadi dia udah seperti anak saya kedua-dua. Jadi melihat dari resiko yang ditimbulkan, saya ingin hukum ditegakkan agar driver-driver lain juga untuk masa-masa yang akan datang berpikir 2 kali kalau ada bawa mobil, kalau ada penumpang di atas mobil, agar berpikir untuk mengukur kecepatannya, ya, agar tahu diri. Yang kita bawa ini kan ya bukannya majikan kita aja, orang lain pun siapapun kita bawa, kita harus berpikir. Nah, jadi sekarang saya ada juga lah obat hati saya sedikit, kalau memang dia bersalah hukum, itu aja minta saya. Kalau dari Bapak sendiri kira-kira supaya ini ya pas dengan kejadian, keinginan Bapak hukumannya seperti apa? Kalau soal hukum kan ada undang-undangnya, pasal berapa yang dilanggar itu pulangan kepada aparat kepolisian. Saya nggak bisa keluarga tidak menuntut apa-apa, maksudnya tidak menuntut balik driver tidak. Untuk sekarang kita nggak sampai ke arah situ. Soalnya ya polisi yang lebih tahu kesalahan-kesalahan dia. Polisi yang lebih tahu, jadi kita mau berbuat apa ditunggu dulu konfirmasi dari polisi. Mudah-mudahan polisi mengasih tahu kita kan. Pak Haji, tapi sudah komunikasi dengan keluarganya si Jody ini sendiri? Sampai sekarang dia nggak ada konfirmasi dari kita. Kalau yang Pak Haji tahu, Jody sosoknya seperti apa? Setahu saya Jordi ya anak biasa-biasa aja ya. Saya datang ke sini kadang ketemu sama Jordi. Saya datang ke kantornya ketemu si Jordi. Dia biasa-biasa saja, tidak ada masalah sih menurut perkiraan saya. Ya, namun begitu dia bawa mobil, tidak tahu lah gimana kok bisa sefatal itu yang ditimbulkan dari. Sudah jadi orang kepercayaan ya Pak? Nah, sepertinya bagi anak saya memang seperti itu. Ya, memang seperti itu. Pak, sampai kan ada di konten Pak, sampai saking jadi orang kepercayaan tuh kayak asuransi juga Jody yang ngurus gitu, apa gimana sih Pak? Di kontennya ada. Sampai sekarang saya belum sampai ke situ. Kenapa? Saya nggak pernah melihat bukti-bukti yang ada sekarang yang menunjukkan bahwa asuransi itu ada. Kenapa? Saya sudah bolak-balik mencari arsip yang namanya polis, nggak ketemu saya polis itu. Tapi ternyata di berita bermacam kan? Iya. Tapi polis itu nggak ketemu bagi saya. Allahu alam di mana taruh sekarang saya nggak ngerti. Polisnya Vanessa, Bibi sama Gala. Iya, polis asuransi yang dimaksud itu kan saya paham itu. Artinya ada polis-polis yang jumlahnya lumayan kan itu, tapi sampai sekarang belum ada. Belum ketemu saya. Berkasnya? Alhamdulillah berkasnya ya alhamdulillah enggak ada. Makanya saya agak sedih. Jadi kalau wartawan ceritanya begitu ternyata saya enggak ada. Sampai sekarang kan enggak ada, karena mana ada pihak asuransi datang atau saya enggak ada, ya apa yang mau diurus? Logikanya ada di rumah dong. Iya, seharusnya logikanya ada di rumah. Kemana mau dibawa polis kan? Iya betul. Nggak mungkin ditenteng-tenteng ke Surabaya. Buat apa? Iya. Polis itu seharusnya di rumah. Jadi, namun demikian saya tidak menutup kemungkinan mungkin disembunyikan. Nah, kalau ada alhamdulillah. Tapi kalau tidak sekarang saya ini udah meriang saya. Kenapa? Karena waktu udah habis, yang diceritain orang ini, orang jangan-jangan nanti ada yang berprasangka ini asuransi sekian duitnya kan. Ternyata kita enggak. Jadi beban mental udah di kepala ini kan gitu. Akhirnya meriang saya nih. Meriang.